Assalamualaikum. Yang dikarang sama ada kalau hikayat itu kan biasanya kita nggak tahu pengarangnya siapa, bersifat anonim. Sedangkan cerpen itu ada nama pengarangnya di situ. Yang dominannya itu hanya berisi 10.000 kata. Ungkapan masalah dalam gagasan atau ide melalui banyak tulisan yang disusun sebaik mungkin sehingga membentuk cerita dalam bentuk cerita fiksi. Sedangkan cerita hikayat kan bukan berbentuk fiksi. Cerita hikayat itu berbentuk sejarah pepahlawanan, terus tentang biografi. Kalau cerpen itu ceritanya berbentuk fiksi dan ada pengarangnya gitu, dan kalimatnya pun hanya sampai dengan 10.000 kata aja. Sedangkan hikayat kan tidak tergantung berapa kata yang ditulis. Jadi unsur-unsurnya kan kita di sini mempelajari tentang perbandingan unsur hikayat dan cerpen. Perbandingan unsur hikayat dan cerpen ini sebenarnya sama aja. Unsur-unsur dalam cerita berbentuk fiksi, prosa ataupun biografi itu sebenarnya unsurnya sama aja. Yang kan unsurnya terbagi dari 2 unsur. Yang pertama kan unsur intrinsik dari mulai tema. Kalian tahu nggak apa itu tema? Tema adalah ya topik yang dibahas di dalam cerita, atau judul sama tema itu beda. Judul itu isi ceritanya, sedangkan tema itu rangkuman dari ceritanya itu. Terus alur itu adalah jalannya cerita. Biasanya kalau dalam hikayat, jalan cerita itu biasanya maju terus. Ya, maju terus. Tapi kalau dalam cerpen itu bisa dibagi atas 3 alur. Alur maju mundur, dan alur mundur. Sedangkan di dalam hikayat tidak ada 3 alur itu. Karena hikayat adalah cerita kerajaan yang terjadi gitu, yang benaran terjadi. Sedangkan cerpen hanya cerita prosa yang hanya karangan semata. Dan sampai sini paham? Yang belum paham apa ya? Terus kita masuk ke tokoh atau penukaran. Tokoh penukaran itu adalah orang yang terlibat di dalam cerita itu. Tokoh itu orang yang terlibat, sedangkan penukarannya adalah sifat orang yang terlibat di dalam cerita. Sama aja antara tokoh dalam hikayat ataupun cerpen. Terus sudut pandang yang kita ketahui, sudut pandang yang pertama orang ketiga menggunakan kata orang ketiga itu sudut pandang yang ceritanya itu diceritakan orang lain, bukan dirinya sendiri yang menceritakan yang ada di cerita itu. Kalau dirinya sendiri yang menceritakan itu kan biasanya orang sama, itu biasanya tertulis dalam cerpen. Kalau dalam hikayat itu tidak ada yang punya cerita sudut pandang orang pertama, karena kebanyakan kisah kerajaan kan hanya dilihat dari bentuk-bentuk Alkitab dalam sejarah. Dalam cerita hikayat dan cerpen itu beda. Kalau cerita hikayat itu biasanya sudut pandangnya menggunakan orang ketiga, sedangkan kalau cerpen bisa menggunakan orang pertama, orang kedua, maupun orang ketiga.
yang kita di zaman sekarang ini udah ngerti lagi sebenarnya bahasanya. Jadi makanya dalam hikayat itu sudut pandangnya sudut pandang orang ketiga, karena cerita hikayat itu sudah diterjemahkan ke orang yang ketiga gitu, orang lain yang menerjemahkan hikayat itu. Makanya dalam hikayat itu ada sudut pandang orang pertama, orang kedua. Kalau amanah, kalian pasti sudah tahu lah ya amanah. Apa? Pesan dari isi cerita. Pesan cerita biasanya kalau dalam hikayat itu pesan itu kebanyakan seperti hikayat orang tua. Siapa yang bisa tahu dalam cerita pesan dari isi cerita hikayat? Bercerita tentang dari unsur intrinsipnya dan ini ditanyakan perbedaannya kayak bahasa yang seperti ibu bilang tadi, biasanya kalau dalam teks hikayat kayak bahasa yang digunakan itu kayak bahasa orang ketiga, karena teks hikayat ini yang menciptakan yang menceritakan kembali kisah masa kerajaan itu kan orang ketiga yang dimana kan kayak bahasa hikayat kan selalu menggunakan Melayu klasik yang paling kan termengerti, makanya diterjemahkan sama orang ketiga. Jadi kayak bahasa itu biasanya bersifat Melayu klasik. Kalian bagi dengan kelompok. Ibu yang bagi atau kalian Mohon Bu, kami siswa-siswi tim uang oh iya. Ada yang 5, ada yang 6. Ada 10 Bu.